Pernahkah kamu merasa iri ketika melihat seseorang meraih kesuksesan? Atau mungkin hatimu tersentak dengan rasa tidak nyaman saat melihat orang lain menikmati hidup dengan kemudahan? Jika iya, ini bukan sekadar tentang mereka, ini tentang dirimu. Rasa iri dan cemburu adalah jerat halus yang menghambat kekayaan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kelimpahan hidup secara keseluruhan. Ketika kita merasa gusar terhadap pencapaian orang lain, itu sebenarnya adalah cerminan dari keyakinan kita sendiri bahwa keberhasilan sulit atau tidak layak untuk kita dapatkan. Pikiran bawah sadar mengirimkan pesan bahwa kita merasa kurang, tidak cukup baik, atau bahwa dunia tidak adil. Dan ironisnya, semakin kita mengutuk keberhasilan orang lain, semakin jauh kita dari keberhasilan itu sendiri. Kemarahan atau kebencian terhadap mereka yang telah lebih dulu mencapai impian mereka adalah tanda ketidakseimbangan dalam diri. Itu adalah perlawanan terhadap kenyataan, seolah kita ingin mengubah aturan kehidupan agar sesuai dengan harapan kita sendiri. Namun, kenyataan tidak berubah hanya karena kita membencinya. Sebaliknya, perlawanan itu hanya menguras energi kita dan membuat kita semakin terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Lebih dari itu, mengutuk kesuksesan berarti menolaknya secara tidak sadar. Jika kita percaya bahwa orang kaya adalah serakah, bahwa mereka yang berhasil pasti telah berbuat curang, atau bahwa hidup ini hanya berpihak pada segelintir orang beruntung, maka alam bawah sadar kita akan memastikan kita tidak pernah menjadi seperti mereka. Kita tidak bisa menjadi sesuatu yang kita benci. Jadi, bagaimana jika kita mulai melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi? Bagaimana jika, alih-alih merasa iri, kita melihat mereka sebagai bukti bahwa keberhasilan itu mungkin? Dengan begitu, alih-alih menutup pintu keberlimpahan, kita justru membukanya lebar-lebar. Apa yang kita izinkan dalam hati dan pikiran kita akan menjadi realitas yang kita jalani. Kekayaan bukanlah soal angka di rekening, melainkan bagaimana kita memandang dunia dan diri sendiri. Ada orang yang memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kekurangan. Sebaliknya, ada yang mungkin belum memiliki banyak, tetapi hidup dengan rasa cukup dan penuh kelimpahan. Yang membedakan keduanya bukanlah jumlah uang yang mereka miliki, melainkan pola pikir mereka tentang kekayaan. Jika kita merasa bahwa kekayaan sulit diraih, bahwa dunia ini penuh keterbatasan, dan bahwa hanya segelintir orang yang bisa sukses, maka itulah kenyataan yang akan kita alami. Pikiran kita adalah pencipta utama kehidupan kita. Setiap keyakinan yang tertanam dalam diri akan membentuk cara kita bertindak, dan tindakan kita akan menentukan hasil yang kita dapatkan. Coba lihat dunia dengan sudut pandang baru. Bayangkan bahwa kehidupan ini bukanlah medan pertempuran, melainkan sebuah ladang kemungkinan. Setiap tantangan yang muncul bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajarkan sesuatu. Setiap orang yang kita temui bukanlah pesaing, melainkan guru yang menunjukkan bagian dalam diri kita yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Jika kita memandang dunia sebagai sekutu, bukan musuh, maka peluang akan terbuka lebih lebar dari yang pernah kita bayangkan. Lebih dari itu, perhatikan bagaimana perasaanmu saat melihat seseorang sukses. Apakah ada rasa iri? Apakah ada bisikan dalam hati yang mengatakan bahwa mereka beruntung, sementara kamu tidak? Jika iya, ini adalah alarm bahwa ada pola pikir yang perlu diubah. Rayakan kesuksesan mereka, bukan dengan berpura-pura, tetapi dengan kesadaran bahwa jika mereka bisa, kamu juga bisa. Saat kita tulus dalam mengapresiasi keberhasilan orang lain, kita mengirimkan pesan kepada alam bawah sadar bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang boleh hadir dalam hidup kita. Pikiran kita adalah kunci. Ia bisa menjadi tembok penghalang atau jembatan menuju kelimpahan. Pilihannya ada di tangan kita, melihat dunia dengan pola pikir kekurangan atau dengan pikiran yang percaya bahwa hidup ini penuh kemungkinan. Pernahkah kamu merasa ragu terhadap impianmu hanya karena ada orang lain yang meremehkan? Pernahkah keyakinanmu goyah karena komentar negatif dari sekitar? Jika iya, itu bukan karena mereka benar,
tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang masih belum sepenuhnya percaya. Dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Jika seseorang meragukan kemampuanmu dan itu melukai hatimu, artinya masih ada keraguan yang bersembunyi dalam dirimu. Jika seseorang berkata bahwa mimpimu mustahil dan kamu mulai mempertimbangkan kata-kata mereka, berarti keyakinanmu belum cukup kuat untuk berdiri sendiri. Namun, ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah panggilan untuk memperkuat keyakinan itu. Ketika keyakinanmu semakin kokoh, pengaruh opini eksternal semakin melemah. Kamu tidak lagi merasa perlu meyakinkan orang lain atau membuktikan apapun. Komentar negatif tidak lagi menyentuh inti jiwamu karena kamu tahu dengan pasti siapa dirimu dan apa yang kamu perjuangkan. Keyakinan sejati adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh keraguan dari luar. Bayangkan seorang pemahat yang melihat sebongkah batu kasar. Orang lain mungkin hanya melihat batu tanpa bentuk, tetapi sang pemahat melihat sebuah karya seni yang tersembunyi di dalamnya. Ia terus memahat, meski orang lain menganggapnya aneh atau sia-sia. Ia tidak peduli dengan komentar mereka, karena ia melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Begitu juga dengan keyakinan, jika kamu bisa melihat potensi dalam dirimu dengan jelas, maka tak peduli sekeras apapun dunia berkata sebaliknya, kamu akan tetap melangkah. Pada akhirnya, ketika keyakinan mencapai titik puncaknya, tidak ada yang bisa menggoyahkanmu. Kamu tidak lagi menunggu persetujuan, tidak lagi terpengaruh oleh keraguan orang lain. Sebab, kamu tahu bahwa dunia luar hanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang sudah kamu yakini dalam dirimu, dan saat itu terjadi, impian yang dulu tampak jauh akan mulai beranjak mendekat. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam keseimbangan. Seperti tarikan dan hembusan napas, seperti gelombang laut yang datang dan pergi, begitu pula aliran kekayaan dalam hidup. Jika ingin menerima lebih banyak, pertama-tama kita harus belajar untuk memberi. Banyak orang ingin kaya, tetapi takut kehilangan. Mereka menggenggam erat apa yang mereka miliki, seolah-olah melepaskannya berarti tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Padahal prinsip dasar kekayaan adalah pertukaran. Uang, energi, dan kebaikan bekerja dalam siklus yang selalu bergerak. Jika kita menolak untuk memberi, kita juga menutup pintu untuk menerima. Lebih dari sekadar materi, hukum timbal balik berlaku dalam segala aspek kehidupan. Jika kita ingin dihormati, kita harus lebih dulu memberikan penghormatan kepada orang lain. Jika ingin dikelilingi oleh cinta dan dukungan, kita harus lebih dulu menanam benih kebaikan. Apa yang kita berikan kepada dunia, itulah yang akan kita terima kembali. Namun, memberi tidak bisa dilakukan dengan hati yang berat. Jika kita memberi dengan rasa takut atau keterpaksaan, kita hanya mengirimkan sinyal kelangkaan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sebaliknya, ketika kita memberi dengan penuh keyakinan bahwa hidup ini melimpah, kita sedang menanam pola pikir kaya dalam diri kita. Perhatikan bagaimana perasaanmu terhadap uang. Apakah kamu merasa cemas saat mengeluarkannya? Apakah kamu menyesal setelah memberi? Jika iya, ini adalah tanda bahwa dalam dirimu masih tertanam keyakinan bahwa uang sulit didapat. Dan selama keyakinan itu ada, uang akan menjauh darimu. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar kaya memiliki sikap yang berbeda. Mereka menghargai uang, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa syukur. Mereka memahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Mereka memberi tanpa rasa takut, karena mereka tahu bahwa apa yang dilepaskan dengan sukacita akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Jadi, jika ingin hidup dalam kelimpahan, mulailah dengan bertanya, apa yang bisa aku berikan hari ini? Karena dalam memberi, sesungguhnya kita sedang membuka pintu bagi lebih banyak keberlimpahan untuk datang. Dunia adalah cermin. Cara kita melihat orang lain, berbicara tentang mereka, dan memperlakukan mereka tidak lebih dari pantulan bagaimana kita melihat diri sendiri. Jika kita sering mengkritik, mungkin tanpa sadar kita adalah orang yang paling keras menghakimi diri sendiri. Jika kita mudah tersinggung oleh kesuksesan orang lain,
itu bisa menjadi tanda bahwa kita belum berdamai dengan ambisi dan potensi kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seseorang yang penuh kasih cenderung melihat kebaikan di mana-mana, sementara mereka yang selalu curiga melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan? Ini bukan tentang dunia itu sendiri. Ini tentang bagaimana mereka melihat. Jika ada satu hal yang pasti dalam hidup, itu adalah kita menemukan di luar diri kita apa yang telah ada di dalam diri kita. Setiap kali kita berbicara negatif tentang seseorang, kita sedang mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Apakah kita merasa iri karena mereka memiliki sesuatu yang kita inginkan? Apakah kita merasa terganggu karena mereka mencerminkan sesuatu yang belum kita terima dalam diri kita? Kata-kata yang kita lontarkan tentang orang lain seringkali adalah bayangan dari luka, ketakutan, atau ketidakpuasan yang belum kita selesaikan. Sebaliknya, mereka yang memiliki kedamaian dalam diri akan lebih mudah menghargai orang lain. Mereka tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, karena mereka percaya pada jalannya masing-masing. Mereka tidak terganggu oleh perbedaan, karena mereka telah menerima diri mereka sendiri secara utuh. Jadi, jika ingin mengenali siapa diri kita sebenarnya, perhatikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kita ingin dunia luar berubah, perubahan itu harus dimulai dari dalam. Setiap kali kita memilih untuk memberi apresiasi, melihat kebaikan, dan memperlakukan orang lain dengan hormat, kita sedang memperkuat citra diri yang lebih positif. Pada akhirnya, dunia tidak berubah dengan sendirinya. Kitalah yang mengubah cara kita melihat dunia, dan dunia pun merespons dengan pantulan yang lebih indah. Di dunia yang penuh dengan perbedaan pandangan, banyak orang merasa perlu untuk selalu membuktikan bahwa merekalah yang benar. Mereka berdebat tanpa henti, merasa gelisah ketika ada yang tidak sependapat, bahkan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Namun, semakin kita terjebak dalam kebutuhan untuk membenarkan diri, semakin kita kehilangan kedamaian batin. Kesadaran yang lebih tinggi mengajarkan bahwa menerima bukan berarti menyerah, dan memahami bukan berarti setuju. Ini berarti kita tidak lagi terjebak dalam pola perlawanan yang melelahkan. Semakin kita melawan sesuatu, semakin kuat ia bertahan dalam pikiran kita. Inilah sebabnya mengapa orang yang terlalu fokus membenci sesuatu justru seringkali dikuasai oleh hal tersebut. Pikirkan tentang perdebatan yang pernah membuatmu lelah. Saat itu, apakah kamu benar-benar ingin mencari kebenaran atau hanya ingin menang? Saat kita merasa perlu membuktikan sesuatu dengan agresi, itu sebenarnya adalah tanda ketidakpastian dalam diri kita sendiri. Mereka yang benar-benar yakin akan kebenaran mereka tidak merasa perlu untuk memaksakan pandangannya kepada orang lain. Kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi merasa terancam oleh perbedaan. Kita bisa mendengar tanpa tersulut emosi, melihat tanpa menghakimi, dan merespons tanpa reaksi berlebihan. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, bukan dalam dominasi atas orang lain, tetapi dalam penguasaan atas diri sendiri. Mereka yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi tahu bahwa pengaruh sejati tidak datang dari paksaan, tetapi dari ketenangan dan kebijaksanaan. Orang-orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang paling banyak berbicara atau paling keras berdebat, melainkan mereka yang keberadaannya sendiri membawa ketenangan bagi sekitarnya. Ketika kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan keinginan kita berhenti menghabiskan energi untuk perlawanan yang sia-sia. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dan dalam kebebasan itu, kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun di luar diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, tetapi oleh pola yang berulang dalam pikiran bawah sadar kita. Jika kita merasa terus-menerus menghadapi masalah yang sama, kesulitan finansial, hubungan yang berantakan, kegagalan yang berulang, maka bukan dunia yang perlu diubah, tetapi pola pikir yang mengendalikannya. Pikiran bawah sadar adalah fondasi dari semua yang kita alami. Apa yang tertanam di dalamnya akan membentuk keputusan, reaksi, dan bahkan kebetulan yang kita alami setiap hari.
Jika seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia ini penuh dengan keterbatasan, maka seluruh hidupnya akan menjadi bukti dari keterbatasan itu. Sebaliknya, mereka yang percaya bahwa hidup penuh dengan kemungkinan akan selalu menemukan jalan, bahkan ketika tidak ada jalan yang terlihat. Seringkali, kita tidak menyadari pola bawah sadar yang telah mengendalikan kita selama bertahun-tahun. Mengapa seseorang terus-menerus memilih pasangan yang tidak menghargainya? Mengapa ada orang yang selalu merasa tidak cukup, berapapun jumlah uang yang mereka miliki? Semua ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari keyakinan yang tertanam di bawah sadar mereka. Mengubah pola hidup bukan hanya tentang berpikir positif sesaat, tetapi tentang menyadari apa yang telah lama tersembunyi. Kita harus berani bertanya, keyakinan apa yang telah membentuk hidupku selama ini? Apakah pola ini membawaku pada kehidupan yang kuinginkan? Kesadaran adalah langkah pertama. Setelah itu, kita bisa mulai menanamkan pola pikir baru. Lingkungan yang mendukung, afirmasi yang berulang, serta tindakan kecil yang selaras dengan visi kita akan membantu membentuk pola hidup yang berbeda. Saat kita mengubah apa yang tertanam di dalam, realitas di luar mulai menyesuaikan diri. Dunia hanyalah cerminan dari pikiran kita. Dan ketika kita mulai berpikir secara berbeda, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, kita mengubah masa depan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap pikiran yang kita pelihara, setiap emosi yang kita biarkan tumbuh, adalah benih yang akan berbuah dalam kehidupan nyata. Kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga menciptakannya melalui energi yang kita pancarkan. Jika hidup terasa penuh dengan kesulitan, pertanyaannya bukan, mengapa dunia tidak adil, tetapi, energi apa yang selama ini aku keluarkan? Pikiran dan perasaan bukan sekadar fenomena internal, mereka adalah gelombang yang merambat keluar, menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensinya. Mereka yang hidup dalam kemarahan akan terus menemukan alasan untuk marah. Mereka yang tenggelam dalam ketakutan akan selalu menemukan sesuatu untuk ditakuti. Namun, mereka yang menanam rasa syukur akan selalu menemukan lebih banyak hal untuk disyukuri. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana satu hari yang dimulai dengan emosi buruk seringkali berlanjut dengan kejadian-kejadian yang semakin memperburuk keadaan? Atau sebaliknya, bagaimana satu momen kecil yang membahagiakan bisa membuat seluruh hari terasa lebih ringan? Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum energi yang bekerja tanpa henti. Jadi jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus mulai dari dalam. Kita tidak bisa menunggu dunia berubah sebelum kita merasa bahagia. Justru, kebahagiaan itulah yang akan mengubah dunia kita. Mulailah dengan kesadaran, apa yang sering kita pikirkan? Apa emosi yang paling sering kita rasakan? Jika jawabannya adalah kecemasan, kemarahan, atau kekecewaan, maka hidup akan memantulkan hal-hal yang membuat kita semakin merasakan emosi tersebut. Namun, jika kita mulai menanamkan ketenangan, keberanian, dan kebahagiaan, maka hidup pun akan mulai memantulkannya kembali. Kita bukan korban dari keadaan, kita adalah pencipta dari pengalaman kita sendiri. Saat kita mengubah energi yang kita keluarkan, kita mengundang realitas baru yang lebih selaras dengan diri terbaik kita. Hidup tidak pernah benar-benar mudah atau sulit. Hidup hanya adalah. Kitalah yang memberi makna pada setiap peristiwa melalui cara kita melihatnya. Perspektif yang kita pilih menjadi lensa yang menentukan apakah kita melihat sebuah tantangan sebagai hambatan atau sebagai peluang untuk bertumbuh. Orang yang merasa dunia selalu tidak adil cenderung melihat kegagalan sebagai hukuman. Namun, mereka yang memiliki kesadaran lebih tinggi melihat kegagalan sebagai jalan yang mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Perbedaannya bukan pada kejadian yang menimpa mereka, tetapi pada cara mereka menafsirkannya. Setiap masalah yang datang membawa dua kemungkinan, membuat kita terjebak dalam keputusasaan atau mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memilih untuk melihatnya. Orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang bangkit setiap kali menghadapi rintangan dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih kuat.
Coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika ini bukan sebuah kemunduran, tetapi sebuah pelatihan? Setiap tantangan yang hadir adalah kesempatan untuk mengasah kesabaran, memperkuat keberanian, dan mengembangkan kebijaksanaan. Jika kita melihatnya dengan cara ini, maka tidak ada satupun hal dalam hidup yang benar-benar merugikan. Ketika hujan turun, orang yang mengeluh hanya melihat basahnya jalanan dan langit yang gelap. Tapi bagi petani, hujan adalah anugerah yang dinantikan. Kehidupan bekerja dengan cara yang sama. Apakah kita akan mengutuknya atau mensyukurinya, itu tergantung pada sudut pandang yang kita pilih. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki hidup yang sempurna tanpa tantangan. Kebahagiaan sejati datang dari kesadaran bahwa setiap kejadian dalam hidup ini, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Ketika kita mengubah cara kita melihat hidup, hidup itu sendiri pun akan berubah. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.